Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Saumi Alfi Syahrina. I am from class A and my student number is 40. So, today in this video, I would like to explain the principles of materials development for language teachings. Introduction to materials development. Pengembangan materi adalah orang yang membuat buku teks, textbooks, tell stories, use media, and video atau media lain yang digunakan dalam pembelajaran. Dan tujuannya adalah untuk memberikan input atau bahan pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat bagi siswa. And the next slide is defining language teaching. Jadi mengajar itu tidak hanya menjelaskan, tetapi mengajar juga bisa lewat arahan, memberi bantuan, atau merespons kebutuhan siswa. Jadi mengajar bisa dilakukan secara langsung, seperti menjelaskan, atau tidak langsung, indirect, yaitu seperti menjelaskan, guiding discovery, seperti membimbing siswa menemukan sendiri jawaban atas pertanyaannya. And the next slide is understanding language learning. Jadi belajar bahasa itu bukan cuma menghafal. Siswa juga perlu membangun pemahaman secara perlahan dari banyak contoh yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan belajar bahasa juga melibatkan kemampuan menggunakan communication skills and strategies dalam berkomunikasi. And the next slide is types of learning. Ada dua cara dalam belajar bahasa, yaitu explicit and implicit learning. Jadi explicit itu artinya siswa sadar mereka sedang belajar, seperti pembelajaran di kelas, dan implicit yaitu artinya mereka belajar tetap tanpa sadar, seperti saat dalam permainan, dalam bermain, atau dalam membaca buku. Lalu ada pengetahuan declarative and procedural. Declarative itu tentang aturannya, dan procedural itu tentang penggunaannya. Keduanya penting dalam pembelajaran. And the next is communicative competence. Jadi tujuan utama dalam belajar bahasa adalah agar siswa bisa berkomunikasi. Kompetensi ini lebih banyak terbentuk dalam pembelajaran yang tidak langsung, yaitu implicit learning. Tapi pembelajaran eksplisit juga penting untuk membantu siswa fokus pada hal-hal tertentu dalam bahasa. And the next slide is a role of input in learning. Supaya agar bisa belajar, siswa itu perlu melihat dan mendengar bahasa yang bervariasi, nyata, dan menarik. Input atau paparan bahasa ini yang mereka terima harus punya konteks yang jelas dan bermakna agar siswa tertarik untuk belajar dan agar lebih mudah dipahami. Slide is materials and motivations. Materi belajar juga harus bisa membuat siswa penasaran agar mereka itu bisa menikmati proses belajar. Dan kalau siswa merasa tertantang dan terlibat langsung, mereka akan lebih semangat dalam pembelajaran. And the next slide is principle in practice.
Materi yang baik itu harus sesuai dengan teori tentang bagaimana orang belajar bahasa. Pengembangan materi juga tidak hanya memberikan isi pembelajaran, tetapi juga merancang pengalaman belajar. Kreativitas juga sangatlah penting dalam pembelajaran, tetapi harus tetap sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas. And the last is summary. And the last is conclusions. Jadi kesimpulannya, materi pembelajaran yang baik itu harus mempunyai prinsip yang jelas dan fokus pada kebutuhan siswa. Materi juga harus memberikan paparan bahasa, mendorong interaksi, dan mendukung perkembangan pembelajaran siswa. Dengan begitu, siswa bisa benar-benar menggunakan bahasa yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. So that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.